pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran? Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana? Lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan, samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudalil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta. Dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu. 9 harian itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau. Atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, chemistry-nya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk ke sana dengan siapapun kita berangkat. Tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah, dan mempertahankan hidayah. Masya Allah. Jelas ya? Ah, jadi pastikan satu kali dalam seumur hidup kita merasakan vibe-nya kita bisa bertawaf. Vibe-nya kita bisa berdoa di bazam. Vibe-nya kita bisa meminum air zam-zam langsung setelah kita tawaf. Dan sekaligus kita bisa sa'i dan bisa tahallul hingga menyempurnakan umroh kita. Sekali, minimal sekali dalam hidup kita. Masya Allah. Coba berapa banyak ya orang yang terobsesi ingin lihat menara Eiffel, ada yang ingin melihat menara Pisa, ada yang ingin melihat patung Liberty, ada yang ingin lihat justru ingin lihat katedral Roma, Masya Allah di Italia. Sementara dia lupa bahwasanya ada namanya Baitullah dan berbicara di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia lupakan. Oleh karena itu, buat yang belum, pastikan, ya pastikan, ya bahwa selama saya masih hidup, izinkan saya bisa ke Baitullah. Ya. Jangan nunggu tua, jangan nunggu tua. Ya. Tanya tuh Pak Akmal tuh, kalau udah peserta yang tua itu ada dua kemungkinan, Hmm. diri menyusah dirinya dan menyusahin orang lain. Dirinya mau diajak kemana-mana bawaannya ngeluh gitu ya, sementara orang lain yang masih semangat yang ingin apa ya ingin ibadahnya jadi sempurna terhambat gara-gara bapak atau ibu yang terlalu sepuh ya. Bukan berarti wah udah terlanjur sepuh juga nggak mau, enggak, maksudnya bukan nggak mau direpotin, itu bukan, tetapi buat kita pribadi per pribadi, kalau orang yang sudah berangkat pasti kalau itu sejak awal. Kenapa ini gini, ada kisah begini ya. Ada seorang kakek di pelataran masjid pesantren. Kemudian ada wali santri yang habis mendaftarkan anaknya. Dia tanya, maaf, kakek umur berapa? Si kakek menjawab, saya mah masih 8 tahun. Eh, yang bener, udah keriput, udah terlihat tua lah gitu ya. Yang bener kayak iya baru 8 tahun gitu. Kok bisa?
Memang di KTP-nya bener. Coba lihat. Ternyata di KTP-nya umur 62 tahun. 62 gini kok bilangnya 8 tahun. Bener. Umur biologis saya 62 tahun. Tapi umur taubat saya baru 8 tahun. Saya baru sholat dengan baik. Saya baru berikhtiar sedekah secara konsisten. Saya bisa menjaga, saya bisa baca Quran, saya bisa apa. Baru 8 tahun. Dari umur yang total tadi 62 tahun. Jangan-jangan kita yang sudah umur 30, 40, 50, 60 atau lebih bahkan ya, jangan-jangan sama si kakek tadi secara usia efektif kita, jangan-jangan kita ternyata masih 3 tahun, baru 4 tahun, baru 5 tahun. Artinya amalnya kita belum cukup banyak. Oleh karena itu, kasih sayang Allah ya, Masya Allah. Kita tuh umur kita tidak sepanjang umurnya Nabi Nuh dan umatnya yang ratusan tahun. Tapi Rasulullah dan umatnya tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun dan ada yang lebih dari 70 tahun meskipun tidak banyak. Tapi diberikan Lailatul Qadar yang pahalanya seperti 83 tahun. Kita diberikan pahala 100.000 jika sholat di Baitullah. Kita diberikan pahala 1.000 jika sholatnya di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi dengan usia tidak harus panjang, tapi memiliki nilai amal soleh sedemikian panjangnya. Masya Allah. Kalau itu tidak diambil, itu tidak dimanfaatkan, berarti kita ini nggak sungguh-sungguh pingin masuk surga. Kira-kira begitu. Padahal doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dia tapi dalam prakteknya berarti kita ini nggak sungguh-sungguh. Seakan-akan kita enggan untuk mau masuk surga. Kenapa? Dikasih kesempatan. Ini loh amalan-amalan surga, tapi justru kita tidak melaksanakan. Dan kita sudah clear umroh haji. Baina umroh, baina haji, itu tidak ada kafarah lainnya, tidak ada kafarat lainnya, tidak ada balasan yang pantas baginya, kecuali surga. Masya Allah. Oleh karenanya, berlomba-lomba, pastikan kita semua kesempatan untuk hadir di Haramain, yaitu ke Baitullah dan ke makam Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pantaskan diri kita untuk menjadi tamunya Allah. Pasang niat yang kuat. Ya. Kesungguhan itu dinilai, masih ingat ya materi minggu lalu ya? Innamal a'malu binniyat. Kalau itu tidak terpasang niat itu, sampai saya kalau di majelis-majelis taklim ya, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, bapak, ibu silakan niatkan satu saat bisa ke Baitullah. Kalau perlu buka tabungan, kalau misalnya nggak bisa bayar cash ya, kalau perlu siapkan tabungan. Kalau perlu ikut setiap acara-acara manasik diadakan. Kalau perlu beli kain ihram. Jadi meskipun nanti di travel itu dikasih, kita sudah punya sendiri. Kita sudah belajar pakai ihram, terutama yang laki-laki. Kita sudah tahu manasiknya. Itu menunjukkan kita sungguh-sungguh. Qadarullah, ternyata sebelum kita bisa berangkat ke tanah suci, Allah lebih dulu memanggil kita. Maka niat pahalanya insya Allah kita sudah dapatkan. Karena apa? Kita sudah sungguh-sungguh memang. Tinggal nunggu panggilan. Artinya nunggu panggilan itu nunggu jadwal, nunggu kumpul duit, nunggu macam-macam gitu ya. Tapi yang jelas kita sudah meniatkan itu. Kalau toh kita tidak bisa berangkat, bisa jadi kita akan dibadalkan oleh anak-anak kita.
Anak kita ternyata nggak mampu juga, bisa jadi akan dibadalkan oleh cucu-cucu kita. Masya Allah. Tapi kalau orang di masa hidupnya niat aja enggak, maka pada hakikatnya dia tidak berhak untuk dibadalkan. Maaf ya, apalagi ada orang sebagian orang-orang yang menganggap ibadah umrah, ibadah haji itu dianggap ibadah yang, maaf ya, kalau bahasa saya, meremehkan. Ada sebagian orang yang meremehkan. Ntar aja, itu kan bagi yang mampu. Saya kan nggak mampu. Kira-kira begitu ya. Bukan karena dia nggak mampu, tapi dia tidak memprioritaskan. Beda ya. Padahal kalau menurut pemahaman saya, ketika sesuatu diwajibkan oleh Allah, Allah Maha tahu pasti kita mampu. Gitu. Menurut saya itu begitu. Kenapa sholat itu sampai berdiri bagi yang mampu? Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, pakai bahasa isyarat. Nggak bisa isyarat, pakai hati. Nggak bisa pakai hati, disolati. Terus, wajib. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak punya kesanggupan. Jadi dimulai dari niat yang kuat. Niat yang kuat harus diiringi dengan hakul yakin bahwa suatu saat saya bisa berangkat. Minimal itu orang bisa ngitung begini ya. Bisa ngitung begini. Kalau umroh itu rata-rata ya, rata-rata. Kalau sekarang dikurskan dengan emas, emas itu 2,5 juta lah average ya sekarang ya. Berarti kalau harus terkumpul 30 juta, berarti kan cuma butuh berapa gram? 12 gram supaya dapat 30 juta. Minimal itu. Jadi ngumpulin 12 gram emas. Itu kalau kursnya berapapun insya Allah ngikuti. Tapi kalau kita niat itu. Daripada beli tapi dipakai enggak. Atau dipakai tiap satu kali lebaran sekali aja gitu ya. Aduh sayang banget ya. Tapi kita kumpulkan memang fokus untuk kita melaksanakan. Baru di breakdown. Berarti sehari saya harus berapa yang harus bisa kita sisihkan. Saya pernah ngitung-ngitung ya. Pernah ngitung-ngitung. Ternyata kalau kita mau planning, mau berangkat 3 tahun ke depan, maka satu hari itu cukup 35.000. Antara 30 sampai 35.000. Sekali makan berapa sekarang? Coba cek. Bapak Ibu masuk Solari ya. Di Indonesia aja ya. Rupiah. Nggak tahu di Taiwan berapa itu. Kalau di Taiwan makan di luar. Jajan kita berapa ini sehari ini? Kalau kita mau orang-orang benar sungguh-sungguh, nggak ada yang nggak mampu. Menyisikan satu hari 35.000 selama 3 tahun, akan dia dapatkan nilai 30 juta itu. Cuman karena kita mikir 30 jutanya itu kadang-kadang besar. Tapi begitu kita breakdown, ternyata sehari lebih kurang 30 sampai 35.000 yang kita sisihkan. Tinggal kesungguhan kita ya, berarti ya. Uang 35.000 dapat apa? Saya kemarin nyoba bakso apa gitu ya. Satu porsi 45.000. Banyak yang makan. Antri. Bener ya? Segitu ya? Tapi kalau di Betul, mall-mall betul. itu ya, Masya Allah. Belum lagi di bandara. Udah kalau di bandara nggak bisa ngomong lah ya. Memang pasti mahal. Tapi yang di tempat-tempat makan kita sehari-hari itu kadang, Masya Allah. Satu kali makan nih segini gitu ya. Tuh. Artinya, bener nggak sih kita nggak bisa menyisikan 35.000 sehari atau 1 bulan 1 juta deh selama 30 bulan ke depan.
Itu sudah saya anggap ada liburnya ya. 3 tahun kan 36 bulan nih. Kalau terkumpul kan 36 juta nih. Anggap aja ada libur-liburnya deh gitu ya. Nggak bisa sejuta tapi 500. Jadi, tapi paling nggak akan terkumpul 30 juta itu. Kalau kita memang sungguh-sungguh. Kira-kira nanti kelak di akhirat, kalau ditanya oleh Allah, kamu sudah ke Baitullah belum? Kemudian kita bilangnya nggak mampu. Liburnya deh gitu ya. Nggak bisa sejuta tapi 500. Ya. Tapi nggak ya jawab begitu ya. 30 juta. Itu loh. Kalau coba renungkan. Kemudian kita bilangnya nggak mampu. Liburnya deh gitu ya. Nggak bisa sejuta tapi 500. Ya. Berarti problemnya bukan tidak mampu. Itu loh. Tapi tidak mau. Coba renungkan. Kemudian kita bilangnya gimana kita bisa yakin kalau niat aja nggak. Tapi 500. Berarti problemnya bukan tidak mampu. Coba yang sekarang sudah berkeluarga ya. Tapi istri atau ketemu suaminya gitu ya. Gimana kita itu kalau nggak punya niat yang kuat, berarti bahwasanya suatu kelak dia akan jadi suami, kelak dia akan jadi istri. Apa yang sekarang sudah berkeluarga ya, kalau dia nggak punya niat yang kuat atau ketemu suaminya, jadi dia nggak akan yakin gitu ya. Akhirnya cuma main-main ya. Sejuta tapi gitu. Yang sudah diniatkan saja kadang lepas ya, betul ya. Apalagi diniatkan aja enggak. Itu tanamkan keyakinan pada diri kita bahwa kelak kita pasti di situ. Sudah berkeluarga ya. Secara psikologi juga sama sebenarnya. Kenapa kita butuh yang namanya afirmasi positif gitu. Hukum yang sudah diniatkan saja kadang lepas ya, betul ya. Kalau ada buku magnet rezeki namanya, itu sama sebenarnya. Yaitu pastikan kita punya secara psikologi juga dan kita yakin maka itu akan memberikan energi pada diri kita untuk menggapai dari apa yang kita lakukan. Kalau ada buku magnet rezeki, kalau itu nggak punya, mas sebenarnya, yaitu maka segala sesuatunya menjadi tidak kuat dan kita yakin maka itu akan kita lapar pada diri kita, pingin makan, tapi kalau kita tidak melangkahkan kaki kita mencari makanan, nggak bisa kenyang. Segala satunya menjadi tidak kuat dan kita sederhana ya gitu. Kita lapar pada diri kita, pingin makan, atau dengan bahasa lain kalau kita tidak melangkah, kita pingin diterima kerja di satu perusahaan kenyang, tapi kita ngelamar saja enggak, sederhana ya gitu. Kita lapar pada diri kita, pingin makan, atau mereka dipanggil nggak lain kalau kita tidak melangkah, kita yang sudah ngelamar saja belum tentu dipanggil, bener nggak? Yang sudah ngelamar CV ya, yang sudah ngirim CV, ngirim lamaran saja, belum tentu dipanggil. Mereka dipanggil nggak? Apalagi kalau ngirim enggak. Makanya kalau ada orang yang tanya, ngelamar kamu nggak umroh, kamu nggak haji, belum panggilan. Emang sudah ngirim lamaran belum? CV ya, sudah ngirim CV, ngirim lamaran saja. Dengan apa ngirim lamarannya? Mulai dari niat. Mereka dipanggil nggak? Buka tabungan. Makanya kalau ada orang yang tanya, beli kain ihram, itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dan apply. Sudah ngirim CV, ngirim lamaran saja. Dengan apa ngirim? Terus kalau sampai wafat kita nggak bisa berangkat, ya udah kan ihramnya bisa dipakai buat tabungan. Makanya kalau ada orang yang tanya, beli kain, ya Allah, ini aku bawa kain, menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dan sebagai bagian dari kafanku untuk menunjukkan kesungguhan. Terus kalau sampai wafat kita nggak bisa berangkat, ya udah kan ihramnya bisa dipakai buat tabungan. Makanya kalau ada orang yang tanya, beli kain, ya Allah, ini aku bawa kain, menunjukkan. Apalagi kalau sudah berkeluarga, ketika punya anak, ditanya oleh calon mertuanya atau ditanya oleh ibu mertuanya, gitu ya. Kalau kamu punya anak, kira-kira anakmu sekolah sampai setinggi apa? Sudah berkeluarga, kira-kira jawabannya apa ya? Punya anak, kira-kira ditanya oleh calon mertuanya. Kalau orang tua atau mertua bertanya begitu kepada orang yang akan menikah, kira-kira kalau ditanya ingin tahu nih visi calon menantunya kayak apa gitu ya. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa ya? Kira-kira ditanya oleh ya kalau bisa sekolahnya lebih tinggi dari saya, bener gak? Orang yang akan menikah. Kira-kira kalau padahal untuk kuliah hari ini calon menantunya kayak apa? Kuliah hari ini, apalagi kalau masuk negeri itu paling dikit 40-50 juta. Sekolahnya lebih tinggi dari saya, bener gak? Kalau dia hari ini baru punya anak umur 1 tahun, berarti dia nanti si anak ini 18 atau 20 lagi dia kuliah. Kira-kira 40-50 biaya kuliah 15, 17, 18 tahun lagi, kira-kira punya umur 1 tahun.
tahun, berarti dia nanti si anak ini lebih tinggi, 20 lagi dia kuliah, minimal kurs kita udah pasti akan jauh lebih tinggi. Saya kemarin kan ini lagi heboh kenaikan bahan bakar ya BBM ya karena Hormuz itu ya di Iran. Saya lihat kemarin dapat foto. Ternyata tahun 85 yang namanya bensin itu harganya cuma Rp70 BBM ya karena Hormuz itu ya di Iran. Sekarang di Indonesia Dex itu yang diesel yang Dex ya yang 85 itu harganya 24.000 sekian per liter. 100.000 cuma dapat 4 liter. Padahal kalau mobil 4 liter bisa dibawa kemana coba? Itu yang diesel yang Beberapa kilo udah habis, Pak Ji. itu harganya 24. Kecuali bensin campur, Pak Ustadz. Campur dorong. 100.000 cuma dapat 4 liter. Padahal kalau mobil campur derek, campur dorong baru bisa. Iya, iya. Diesel yang Beberapa kilo udah habis. tapi kalau murni bensin nggak bisa kemana-mana dengan Pak Ustadz. Campur dorong. Tapi orang yakin kalau kelak aku punya anak akan aku kuliahkan dia sampai sebaik mungkin. Tapi kalau murni bensin nggak bisa kemana-mana dengan Loh. Padahal bisa nggak begini? Anakmu kok nggak kuliah? Aku kan tidak mampu. Kalau kelak aku punya anak akan aku kuliah. Bisa begitu nggak? Bisa aja kan? Tapi kan orang nggak mau. Tapi kalau dibilang begitu ya, enak aja nggak mampu. Enggak, aku berjuang gitu ya. Bener nggak? Padahal bisa nggak begini? Kenapa giliran umroh? Orang kok seakan-akan mentalnya langsung nyerah. Bisa begitu nggak? Kamu kok nggak umroh? Aku kan nggak mampu. Nah, dibilang begitu bener ya, masyarakat kita banyak yang begitu gitu ya. Nah, ini tugas kita mensiarkan orang kok seakan-akan tapi itu seruannya buat siapa yang pertama ya, buat kita sendiri. Aku kan nggak mampu. Nah, dari situlah akan melahirkan ikhtiar. Nah, ini akan melahirkan usaha-usaha untuk bisa dilakukan. Tapi itu seruannya buat siapa yang pertama ya, buat kita sendiri. Mengurangi pengeluaran. Karena itu pada dasarnya lifestyle loh. Nah, ini kan melahirkan gaya hidup, usaha untuk bisa dilakukan. Kalau orang udah ngomongin gaya hidup, wah sudah susah ya. Mengurangi nggak bisa, kadang nggak bisa. Tadi ya, kalau teman-teman paling kalau orang kan di Indonesia ya banyak kafe-kafe gitu ya, gaya hidup yang ya mulai dari yang murah itu ada juga sih, tapi ya rata-rata kalau orang masuk kafe-kafe dia beli kopi yang segelas teman-teman paling murah 25.000. Di Indonesia ya banyak kafe belum beli snack gitu ya, gaya hidup yang kalau sama snack tuh bisa 50.000 itu ada juga sih, tapi ya rata-rata kalau untuk urusan ngobrol-ngobrol doang yang substitusinya banyak banget. Maksudnya substitusinya begini ya, kalau saya nggak ngopi di kafe, saya bisa nggak beli kopi sasetan sendiri, saya aduk sendiri dengan air panas sendiri, bisa nggak? Ngobrol-ngobrol doang. Yang substitusinya banyak banget. Maksudnya substitusinya begini ya, kalau saya ngopi di kafe, saya bisa makan snack di situ, saya beli yang di jajanan pasar ibaratnya, yang harganya bisa 10%, bisa sampai 50% jauh lebih murah, bisa nggak? Ada substitusinya nggak? Ada penggantinya nggak? Ada ya? Banyak banget. Kan jadi pilihan itu sebenarnya. Kalau saya ngopi di kafe, tapi karena itu dijadikan lifestyle sehingga seakan-akan kalau nggak ngopi di kafe nggak enak. Nah, udah beda lagi dah ngomongnya ya. 10% betul ya, bisa sampai 50% jauh lebih murah. Bisa nggak? Ada ini sebenarnya. Demikian juga dalam kita, tapi karena itu dijadikan lifestyle sehingga branded barang-barang, entah baju, entah kacamata, entah sepatu, entah apa. Bener, kalau misalnya ada brandednya itu, demikian juga ada harga, ada rupa, betul ya. Emang kalau nggak beli sepatu yang 2 juta, kenapa sih? Entah baju, entah kacamata, entah sepatu, entah apa. Orang beli handphone. Misalnya ada brandednya. Handphone itu sekarang, masya Allah, kalau orang nurutin lifestyle ya, lifestyle. Itu nggak beli sepatu. Ada sampai orang bisa waiting list loh. Baju, entah kacamata, entah sepatu, entah apa. Orang beli handphone. Misalnya ada brandednya. Handphone itu sekarang, masya Allah, kalau orang nurutin lifestyle ya, lifestyle. Itu nggak beli sepatu. Ada sampai orang bisa waiting list loh. Baju, entah kacamata, entah sepatu, entah apa. Orang beli handphone. Misalnya ada brandednya. Handphone itu sekarang, masya Allah, kalau orang nurutin lifestyle ya, lifestyle. Itu nggak beli sepatu. Ada sampai orang bisa waiting list loh. Baju, entah kacamata.
mata, entah sepatu, entah apa. Orang beli handphone. Misalnya ada handphone itu sekarang Masya Allah. Kalau orang nurutin lifestyle. Sudah jelas-jelas nggak ada penggantinya, harus dilakukan, suka nggak suka harus dilakukan di Baitullah, tapi tidak kita perjuangkan. Makanya ikhtiarkan, diperlukan, sudah jelas-jelas nggak ada kesungguhan, mujahadah itu mulai dari niat sampai melakukan ikhtiarnya. Makanya kalau itu sudah kita dapat tiketnya, nah baru meriah Allah kita nih. Supaya nggak sia-sia. Mujahadah itu perjuangannya dapat, melakukan ikhtiar. Sekarang mempersiapkan mental, spiritual, fisik, kita dapat tiketnya, nah baru menunaikan ibadahnya. Itu yang betul harus berpikir nggak sia-sia. Oleh karena itu, ya Allah segerakan panggil hamba kan orang-orang yang spiritual, fisik sepenuh hati menunaikan ibadah. Coba doa ini silahkan ditulis. Oleh karena itu, kalau dikasih kesempatan, kira-kira gerakan panggil orang-orang yang dicintai siapa yang mau diajak berangkat? Sepenuh hati menunaikan ibadah. Coba doa ini silahkan ditulis. Oleh karena itu, kalau dikasih kesempatan, kalau kita belajar Al-Fatihah sedikit, orang-orang yang dicintai siapa yang mau diajak berangkat? Sepenuh hati menunaikan ibadah. Coba doanya, doa itu di ayat keberapa di Al-Fatihah? Kalau kita belajar Al-Fatihah sedikit, orang-orang yang dicintai siapa yang mau diajak berangkat? Di ayat keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Doa bukan? Belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Berangkatkan kami sekeluarga. Yang seringkali jadi masalah apa? Dalam satu keluarga, tapi ternyata doanya beda-beda. Mungkin nggak tuh? Ibunya pingin banget umroh, bapaknya pinginnya ganti mobil, anaknya pinginnya ganti motor, anak yang kedua pinginnya ganti HP. Terus akhirnya gimana?
Duh, bener nggak? Doanya aja udah beda-beda nih. Mhm. Visinya udah beda-beda nih. Nah, ini ya rahasianya. Jadi kan makanya kumpulkan keluarga, kumpulkan anak, suami atau istri. Mulai hari ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berangkatkan kami sekeluarga. Dan saya rela nggak ganti mobil dulu. Ya, bahkan ada yang bawa Pak, saya nggak ganti mobil kok, saya cuma ganti pelek dulu, ganti audio dulu, tapi harganya juga 50 jutaan loh, masya Allah itu. Ada nggak yang begitu tuh bapak gitu model gitu? Banyak, bener sih nggak ganti mobil, ganti pelek, ganti audio, ganti peredam, itu nilainya bisa 40-50 juta sendiri ternyata. Allahu Akbar. Ya. Atau sebaliknya bapaknya pingin banget ngajak ke Baitullah. Emaknya pinginnya ganti, belinya gelas, pingin ganti gelas kristal, pingin finishing rumah, pingin kalung, pingin gelang, pingin macam-macam, beda lagi. Akhirnya apa? Nggak bisa nih. Berarti tadi doanya Pak, ihdinas. Kami. Berarti doa itu akan lebih baik ketika secara bersama-sama. Memiliki frekuensi yang sama dalam keluarga. Nah, kita pinginnya kan masuk surganya bareng, berkumpul. Benar ya? Nah, itu salah satu yang coba kita lakukan. Silakan di screenshot. Ya Allah, segerakan panggil hamba dan orang-orang yang hamba cintai. Suami, sebutkan nama suami. Istri, sebutkan nama istri dan anak-anak. Kalau perlu orang tua kita, kalau masih ada, aja. Masya Allah. Coba bayangkan kalau suatu saat bisa tawaf. Ada ayah, ada ibu, ada kita dengan istri atau kita dengan suami, lalu ada anak-anak kita. Allahu Akbar. Jadi pantasnya tuh simple kalau kita gunakan hal ini. Karenanya, nah ini ya sebagai bahan renungan buat kita ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, bekal yang paling baik itu adalah takwa. Ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui. Jadi jangan khawatir kalau lagi benar-benar nabung, benar-benar kita berniat, benar-benar kita berikhtiar, Allah Maha tahu. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, kata Allah. Maka carilah bekal, nabung, nyicil, rem gaya hidup yang tidak kondusif untuk keimanan kita. Dan sebaik-baik bekal itu takwa. Wattaqullah ya ulil albab. Bertakwalah kepada wahai orang-orang yang berakal. Masya Allah. Malu saya kalau baca ayat ini. Oh, berarti ya orang-orang yang nggak sungguh-sungguh dia mau menunaikan ibadah umroh atau haji itu dianggap kurang berakal. Berarti nggak mikir dia. Berarti dia nggak sungguh-sungguh dia memanfaatkan akalnya untuk berbekal, mencari bekal agar dia bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan kita bisa diskusi. Ini beberapa pengantar awal buat kita untuk memantaskan diri kita bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Akan Allah. kalau ada pertanyaan. Insyaallah kita sudah sampai pada sesi tanya jawab. Mungkin ayah bunda atau kakak semuanya yang mau ingin ditanyakan nih langsung pada guru kita, boleh langsung di audionya diaktifkan, boleh langsung juga mungkin di chat kalau tidak bisa lewat audio gitu ya.
boleh langsung ditanyakan ya. Di 3 pertanyaan. Silakan. Itu ada via message, Ada chatnya. Baik, baik. ada chat. Dari Kak Murni ya. Izin Yuma bacakan. Assalamualaikum Pak, gimana yang sudah umroh kepingin umroh lagi? Dari Ibu Mirna juga, niat bawa anak Pak Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Ya, justru ini ya kesempatan nih. Kalau bisa segera berangkat lagi. Kalau saya pribadi ya, saya tuh bukan sumpah ya, tapi paling tidak saya mengikhtiarkan, pokoknya setahun itu minimal sekali deh gitu, dengan cara apapun. Kalau saya begitu ya. Karena tadi, kalau saya pribadi nih, oh ada waktu 11 bulan. 11 bulan berarti menyisikan 3 juta, betul ya? Atau 2,5 juta deh setiap bulan. 2,5 juta ini berarti apa yang harus saya rem ya? Apa yang harus saya tahan ya supaya saya bisa nambung atau bisa ngumpulin yang 2,5 juta ini gitu. Jadi setiap akhir tahun saya pribadi nih ya, ini ya masing-masing keluarga pasti punya punya policy yang beda-beda. Tapi buat saya pribadi begini, bagi saya ini pengeluaran wajib itu, satu bisa umroh, yang kedua bisa kurban. Udah itu aja. Kalau zakat ya otomatis lah, zakat itu udah otomatis ya. Tapi di luar dari zakat itu umroh sama kurban. Berapa spendnya? Berarti antara 30 sampai 40 juta. Ya udah gitu. Gimana caranya 40 juta itu? Kita kan keluarga nih. Makanya kayak kurban. Contohnya, saya ambil contoh kurban dulu nih. Kalau di Indonesia rata-rata paling murah 3,5 sampai 4 juta. Kalau patungan ya, patungan yang sapi atau beli kambing itu insya Allah 3,5 sampai 4. Itu kalau di kota besar. Kalau di daerah itu ya 3 juta itu udah dapat gede lah ya kalau kambing misalnya ya. Coba kita cek nih. Yang itu sudah dilakukan di desa apa ya, di daerah Jawa Tengah. Itu semua satu rumah satu kambing. Bayangkan. Jadi satu desa kalau ada 700 pintu rumah, 700 kambing. Bayangkan. Kok bisa mereka? Iya. Mikirnya sederhana. Contoh nih ya. Kalau 1 tahun bisa ngumpulin 3,5 juta, berarti 1 bulan 350.000. Betul nggak? Betul ya? Ya, 350.000 sebulan. Berarti sehari berapa? 3.500. Ayo. Sehari berapa? 350 dibagi 30. 3. Cuma 10.000 atau 12.000. Betul ya? Sehari 12.000. Kalau satu keluarga 4 orang, berarti per orang sehari berapa? Cuma 3.000. Masa iya kita menyisihkan 3.000 sehari nggak bisa? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Itu 11 bulan kambing kebeli nggak? Insya Allah. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau, meskipun 3.000 sehari, tetap nggak kebeli. Ayo, bener nggak? Itu tuh, kasih tuh virus begitu tuh, supaya orang, wah itu ya. Jadi kalau ada orang yang, maaf ya, ada yang sampai cheating ya. Dia pengen jadi panitia, tapi cheating ngambil daging, tapi suruh kurban susah banget. Nah, kalau ditanya nggak mampu, nggak mampu. Padahal nih, maaf ya, begitu dia punya HP nih, HP-nya jatuh, pecah, nggak bisa diservis,
Kira-kira dia ganti HP-nya, nunggu 3 bulan, 5 bulan lagi, atau siangnya pecah, langsung sorenya nyari, ganti. Sorry nyari. Kalau sudah biasa pakai yang harganya 5 sampai 10 juta, kira-kira dia gantinya tuh beli yang 2 jutaan atau yang 1,5 jutaan nggak? Enggak, Nggak bakalan kan? enggak. Belinya juga minimal sama dengan yang rusak. Bisa nggak beli? Bisa tuh. Tapi giliran beli kambing untuk kurban, yang perlunya setahun sekali, susah. Makanya saya sangat respect sekali yang punya apa ya. Oh nggak bisa setahun sekali, ya 2 tahun sekali. Kan itu beda ya. Kalau kambing sama umroh kan beda 10 kali lipat. Iya, saya paham. Ya nggak apa-apa 2 tahun sekali. Ya nggak apa-apa 3 tahun sekali. Tapi tekadkan buat kita. Tekadkan dalam hati kita. Saya nggak bisa setahun sekali, Ustaz. Yang 2 tahun sekali. Boleh. Oh, 2 tahun sekali masih berat. 3 tahun sekali. Nggak apa-apa juga. Nggak harus. Rasulullah itu, beliau itu setelah beliau menyebarkan Islam ya, selama 10 tahun itu baru cuma 4 kali umroh. 1 kali haji. Tapi ingat itu dalam waktu 10 tahun. Jadi kalau kita lihat Rasulullah, berarti lebih kurang 2-3 tahun sekali umroh. Nah, nggak harus setiap tahun. Ya. Kalau lihat baru Rasulullah waktu itu di Madinah ya. Tapi jangan lupa, perjalanan beliau dari Madinah ke Mekah itu nggak gampang, nggak seperti ini yang cuma 5-6 jam atau cuma 2 jam naik kereta. Itu dilakukan. Jadi kenapa tadi saya pinginnya ya, kalau saya pribadi saya pinginnya tiap tahun, pinginnya. Makanya saya nggak pernah pakai cuti saya kecuali buat itu. Kalau nggak urusan itu saya nggak mau. Kalau cuma urusan sakit ringan, kalau cuma pergi-pergi yang nggak penting, saya nggak mau ambil cuti saya. Lebih baik dikumpulin buat umroh. Kalau saya pribadi ya, gitu. Jadi tinggal kita, makanya buat tadi ya, yang mau berangkat lagi, masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang mau berangkat bersama keluarga, mudah-mudahan semua kesempatan dieratkan ya, momen-momen hijrah ini ya, sudah bisa disampaikan. Oh kita 3 tahun lagi, oh kita 2 tahun lagi. Bunda Mirna insya Allah bisa ya, yang mau berangkat lagi, yakin. Nggak bisa setahun sekali, 2 tahun sekali. Nggak bisa 2 tahun, 3 tahun sekali. Nggak apa. Kan lumayan tuh waktunya ya, berarti ada 36. Berarti 1 juta sebulan. Berarti sehari 30.000. Tuh. 30.000 atau 35.000 tadi kan saya bilang 30 atau 35.000. Allahu Akbar. Saya yakin kita semua insya Allah bisa dan dimudahkan oleh Allah. Begitu kita sudah punya niat, maka ada saja jalannya. Meskipun bukan berarti ujiannya nggak ada. Ini saya ngomongin di awal ya. Saya tuh pernah tertipu. Wah, ini kan lagi rame-ramenya siapa? Travel apa itu? Hanania. Itu case-nya lebih kurang sama lah kayak first travel ya, sama lah ya. Dan beberapa travel yang lain itu ada. Saya juga pernah ngalami begitu. Sudah manasik, kita sudah ya datang ke rumah-rumah jamaahnya ya, ternyata nggak bisa berangkat. Kenapa ya? Tadi lifestyle si ownernya ini berubah. Ya. Yang dia akhirnya ngarepin orang melunasi tapi duitnya tidak digunakan untuk membeli tiket atau apa, tapi dia gunakan untuk yang lain. Ya sudah, akhirnya wassalam. Tapi qadarullah, saya dapat ganti. Jadi itu tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2014 atau 16 tuh saya ketipu sama travel. Ya, karena orangnya ya tadi sampai masuk penjara. Tapi qadarullah 2018 atau 2019 saya dapat gratis karena mendampingin jamaah. Oh ini berarti ya Allah gantiin, nggak hilang, jangan khawatir nggak hilang. Saya tuh nggak khawatir.
Jadi kalau ada orang tertipu tuh, juga perlu dia marah-marah sebenarnya. Sebel sih iya, tapi jangan. Kenapa? Pada dasarnya nggak hilang. Kalau kita sudah niat, kita sudah benar, kita sudah bayar, tapi ternyata ada masalah, udah deh. Itu sudah tercatat. Jangan dirusak dengan menghujat, memaki, apa jangan. Ya. Jadi sekali lagi, mulai yang mau berangkat di Agustus atau di November itu, apalagi sudah mau rencana pelunasan dan sebagainya, nah nanti ada beberapa materi-materi yang kaitannya dengan riyadhahnya apa saja yang kita bisa lakukan. Tapi nomor satu yang paling penting, kuatkan niat, kuatkan lagi keyakinan, dan perbanyak ikhtiar untuk bisa secara maksimal beribadah. Yang pernah saya spill ya, minimal itu mulai latihan sholat di awal waktu. Kalau kita nggak bisa berangkat ke masjid sebelum azan, paling tidak pas azan kita datang. Kalau nggak bisa pas azan, paling tidak pas qomat kita datang. Jadi jangan paling apes ya masbuk deh, tapi masih ada imam di masjid. Itu latihan, nggak apa-apa. Sambil nanti, karena nanti begitu insya Allah di Haramain, baik di Mekah ataupun di Madinah, kita berikhtiar mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Karena kita berangkatnya harus lebih. Nah yang kemarin si Pak, siapa tahu ya, Pak Yusuf Hamka ya, itu beliau itu Amirul Hajj, pemimpin rombongan haji. Dia penginapannya itu sekitar 1 kilo, karena haji itu kan agak jauh ya. Dia sholat Jumat, sudah berangkat jam 9.15. Coba sini, kalau ada bapak-bapak di sini nih, baik di Indonesia ataupun yang ada di Taiwan, ada nggak yang Jumatannya jam 12, berangkatnya jam 9 atau setengah 10, ada nggak? Umumnya apa? Ah, masih adzan pertama, tenang. Ah, masih baru selesai adzan, tenang. Ah, baru khutbah pertama, tenang. Itu dia udah berangkat jam 9 seperempat atau setengah 10, itu sudah sholatnya di luar Masjidil Haram. 500 meter di luar Masjidil Haram. Sampai dia sholat tuh di jalanan. Tuh. Nah, makanya ketika di sana, kalau subuhnya jam 5, maka kita jam 4 sudah ada di masjid. 1 jam sebelumnya kita sudah ada di masjid. Kalau 1 jam sebelumnya sudah ada di masjid, berarti berangkatnya setengah jam sebelumnya. Kalau berangkat setengah jam sebelumnya, berarti 1 jam sebelumnya kita sudah terjaga, sudah bangun, sudah siap, berpakaian, wudhu, dan sebagainya. Di sana tinggal sholat. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya, buat yang sudah berniat untuk berangkat lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah. Ya. Ada lagi? Yang mau ingin ditanyakan kembali? Ada Pak Ustadz. Tafadhol, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak Ustadz. Oh iya, kenalin dulu. Deden dari Subang. Siap, Masya Allah. Nanas Mau tanya Subang. nih. Subang. Silakan, Kadang silakan. kita, Pak Ustadz, langsung pertanyaannya Pak Ustadz ya. Siap, siap. Kadang kan kita sebagai hamba, sebagai manusia ya Pak Ustadz ya. Hati dan pikiran itu kadang berbeda Pak Ustadz ya. Ibarat hati maunya ini kayak gitu, tapi pikiran malah sebaliknya. Nah, pertanyaannya yang mengutip dari tausiah kemarin Pak Ustadz, dari sabda Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad gitu. Sumber niat itu berasal dari mana Pak Ustadz? Dan amal itu sumbernya dari mana Pak Ustadz? Masya Allah. Dan satu lagi Pak Ustadz, Siap. tausiah tadi yang Pak Ustadz sampaikan, surat Al-Fatihah ayat 6 dalam Al-Quran, apakah diperbolehkan untuk berzikir
Dah, terima kasih Pak Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Masya Allah. Baik. Aduh, luar biasa nih ya pertanyaannya ya. Ini sedikit filosofis ya. Jadi manusia itu eh, ada unsur ya, ada unsur ruh, ada unsur jasad, dan ada nafas ya. Ada 3 hal itu. Kemudian secara perangkat organ tubuh kita itu ada di pikiran, ada di hati, dan ada di jasad kita ya. Makanya kalau di dalam pengertian iman, ketika ditanya al-imanu i'tiqadu fil qalb, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Nah, ini 3-tiganya harus kongruen. Kongruen itu berarti ada keselarasan antara 3 hal ini. Kalau ada salah satu aja yang nggak sama, itu pasti kita nggak nyaman. Contoh yang paling gampang apa? Yaitu orang yang sedang berbohong. Coba orang yang sedang berbohong itu apa? Hati dan pikirannya dan ucapannya sama nggak? Enggak Pak Ustadz, Nah, rasanya nyaman apa tidak nyaman? tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Betul ya? Atau Betul. ada orang yang melakukan sesuatu tapi terpaksa. Pasti nggak enak. Pasti rasanya. Meski begini. Ini contoh paling gampang ya. Pekerjaan yang seberat apapun, tapi kalau dari kemauan. Kemauan dari mana? Dari niat. Niatnya sudah ingin melakukan, ingin membantu. Sebabnya banyak. Bisa karena kasih sayang, bisa ingin berbuat baik, bisa dapat pahala, dan sebagainya ya. Kalau sudah punya itu, maka seberat apapun tetap akan dilakukan. Saya tanya sekarang. Afwan, Pak Deden udah menikah belum? Udah Pak. Menikah itu pekerjaan yang berat, ringan, apa sedang sebenarnya? Gimana ya mengucainya Pak? Enjoy sih kayaknya Pak. Sedang-sedang katanya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ibadah yang paling panjang itu pernikahan. Betul ya? Betul. Bisa 30 tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Jodoh kita sampai sepanjang apa. Tapi sepanjang tahun itu. Kalau itu bukan sunnah Rasul, udah deh. Itu berat sebenarnya. Sebenarnya berat. Ketika kita ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur, maka itu otomatis kita mengambil alih tanggung jawab dari orang tua si mempelai wanita berpindah ke pundak kita. Benar nggak? Benar Pak. Yang sebelumnya kalau dia dosa yang nanggung orang tua atau laki-laki orang tuanya, tapi itu dipindah ke kita. Itu tanggung jawab yang luar biasa. Berat sebenarnya. Buat wanitanya apa? Selama engkau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat pada suami, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Tuh, seorang istri enak banget ya? Benar nggak? Ayo, pundak yang berat di siapa? Suami. Kok mau? Karena kita yakin itu sunnah Rasul dan berpahala. Iya. Meskipun cari nafkah itu susah, meskipun mendapatkan nafkah itu perlu kerja keras, banting tulang, macam-macam lah kalimatnya ya. Tapi kenapa itu kok kita dengan senang hati melakukan? Karena ada rasa cinta pada Allah, ada rasa cinta kepada Rasulullah, ada rasa cinta kepada hamba Allah yang menjadi istri atau anak-anak kita. Berat sebenarnya, kalau boleh milih. Ya. Iya. Tapi akan dilakukan. Tapi kalau kita nggak punya niat, meskipun melakukan pekerjaan yang ringan sekalipun, itu coba lagi, entah lagi scroll, entah lagi baca WA, entah lagi apa gitu ya. Tiba-tiba istri manggil, ya beliin itu dong di warung depan. Kira-kira gimana Pak? Ntar pasti Pak.
Padahal dulu waktu sebelum menikah, Allah. ya, sebelum menikah nih, meskipun jaraknya jauh, oper kendaraan umum 4 kali, nggak punya motor saat itu, dijalanin nggak? Ingin ketemu. Dijabanin nggak? Jamanin. Jabanin itu Waktu Bapak. belum menikah. Meskipun gerimis, dihajar ya? Nggak peduli ya. Nggak peduli Pak Ji. Lewati hutan aja berani Pak Ji. Masya Allah. Itu pengalaman tuh, saat kapal tuh. Aduh. Tapi Ya, giliran sudah menikah, sudah dianggap, sudah jadi punya saya, ini hati-hati. Akhirnya kita apa? Males, meskipun coba suruh beli garam di warung depan aja, karena lagi masak istri kita repot, atau beli gula mau dibikinin kopi, itu kayaknya berat banget, padahal tinggal ke depan. Berarti problemnya bukan di kecil atau besarnya pekerjaan, tapi ada di hati kita. Itu bisa digerakkan oleh apa? Oleh kasih sayang kita. Mahabbah kalau dalam bahasa tasawufnya ya. Kalau kita sudah punya rasa kecintaan yang tinggi kepada Allah, kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah, kecintaan yang tinggi kepada keluarga, maka segala sesuatu yang terasa berat itu justru kita akan nikmati semua prosesnya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mendapat kemudahan dari Allah untuk bisa melakukan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin dicukupkan untuk pertanyaannya. Sudah jam 11 ya? Ya, insya Allah cukup. Kita Siap. cukupkan untuk sesi tanya jawabnya ya. Insyaallah. Jazakumullah khairan kasiran untuk Pak Ustadz Haji Budi, guru kita semuanya, atas ilmunya, atas jawaban dari pertanyaan kita semuanya. Insya Allah menjadi bekal yang matang bagi kita semuanya ya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang dirahmati Allah, insya Allah seluruh rangkaian acara, kajian, dan manasik umrah pada hari ini telah kita lalui bersama dengan baik, dan